Welcome to Pascal Podcast. Hope you guys enjoy the podcast. Happy listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya, Rajesh Syotang selaku moderator event kali ini. Wah, pasti sudah menunggu acara yang dinanti-nantikan nih. Ada yang bisa tebak nggak kali ini kita bakal ngapain? Iya, bener nih. Kali ini kita akan ada event podcast dari para pemateri yang keren dan kece-kece. Ada yang bisa tebak nggak bintang tamu kita dari mana? Wah, ada yang bener tuh. Ya, kali ini kita kedatangan pemateri dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Airlangga. Bisa diberi aplaus dong untuk para pematerinya. Siapa sih yang nggak tahu Universitas Airlangga? Salah satu universitas terbaik di Indonesia. Bahkan menempati peringkat 4 nasional dan 369 internasional. Wah, kece banget ya teman-teman. Mungkin kita langsung saja mempersilakan para pemateri untuk memperkenalkan diri mereka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Wahyu Ramadan, bisa dipanggil Rama, saya dari Prodi Statistika. Halo, aku Indah Nasibah Wulandari, bisa dipanggil Indah dari Prodi Statistika. Halo semuanya, nama aku Nabila Nafisa, biasa dipanggil Nabila, dari Prodi Statistika juga. Wah, berarti statistika semua nih. Iya dong. Boleh dong diceritakan tentang sedikit mengenai statistika, terutama di Universitas Airlangga. Nah, di Statistika Universitas Airlangga ini sendiri memiliki akreditasi A loh. Keren banget loh menurutku. Nah, terus di Statistika Universitas Airlangga itu sendiri aku banyak belajar tentang pengolahan data, kemudian juga ada programming. Dan di sini pengolahan data itu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama mengumpulkan data, mengorganisasi data, analisis data, hingga interpretasi data. Tapi di sini kita mengolahnya itu bukan secara manual ya guys, kita pakai software. Jadi kita mengolah data statistik itu biar lebih mudah dipresentasikan dan dipahami oleh masyarakat luas. Statistika juga punya prospek kerja loh, kayak konsuler data, data saintis, analis data, asuransi, dan statistika juga bisa masuk di semua bidang. Oh iya, kita itu ada ikatan juga ya, tapi ikatan itu bukan tingkat univ aja guys. Ikatannya se-Indonesia ya, namanya IHMSI. Jadi IHMSI ini Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia yang memiliki tujuan sama, yaitu untuk membentuk kerjasama sebagai wadah kegiatan keilmuan statistika dan profesi. Oke, setelah perkenalan mungkin kita langsung masuk aja ya ke materinya. Sekarang tuh cukup marak tentang kasus kenaikan BBM. Kalian sendiri ngerasain nggak sih dampaknya? Rasain banget dong, apalagi aku yang naik sepeda motor dari kos ke kampus terus balik lagi ke kos lagi. Itu yang biasanya aku beli 20.000 bisa sampai 1 minggu, sekarang cuma sampai 3 hari doang. Kerasa banget. Waduh, lumayan juga ya kak. Emang berapa sih harga sekarang terbaru BBM subsidi? Harga terbaru sekarang BBM subsidi dan non subsidi sih solar dari dulunya itu 5.150 menjadi 6.800 per liter, terus pertalite dari 7.650 menjadi 10.000 per liter, dan juga pertamax nih dari 12.500 menjadi 14.500 per liter. Mahal banget. Tapi kalian sendiri tahu nggak penyebab kenaikan BBM itu karena apa? Nah, alasannya yaitu menaikkan harga BBM itu karena Presiden Jokowi mengatakan kenaikan harga BBM saat ini tak lepas dari kenaikan harga minyak dunia. Selain itu, membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM. Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya menyatakan pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Pemerintah telah meningkatkan hingga 3 kali lipat besaran subsidi dan kompensasi energi di APBN 2022. Oke. Jenis BBM yang naik menyesuaikan harga BBM subsidi dan jenis pertalite dan solar. Sementara untuk BBM non subsidi pemerintah menyesuaikan harga pertamax. Tadi kan kalian udah pada ngejelasin dampaknya kenaikan BBM untuk masyarakat. Nah, kira-kira apa sih kenaikan BBM ini untuk perekonomian negara? Kalau ngomongin dampak sih pastinya banyak banget ya. Tapi di sini kemarin sebagai mahasiswa statistika UNER ya, kita khususnya membahas tentang dampak tarif angkutan umum sih. Jadi kemarin tarif angkutan kereta api itu sebesar 18,83%, angkutan jalan raya sebesar 22,16%, angkutan laut sebesar 30,57%, dan angkutan-angkutan lainnya juga meningkat cukup drastis. Elastisitas minyak sebesar konsumsi BBM angkutan sebesar 0,936.
menurut kalian, terutama pandangan sebagai mahasiswa dalam menyikapi hal ini harus bagaimana? Mungkin nih, dengan kebiasaan yang konsumtif atau bagaimana? Nah, memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Bagi yang memiliki kendaraan atau mendapat fasilitas kendaraan bisa buat janjian pergi dan pulang bersama-sama. Pengeluaran harga bensin atau solar bisa lebih ringan jika ditanggung bersama-sama. Mulai dipikir-pikir lagi deh jika kita ingin menambah kendaraan. Ya, selain itu kita juga bisa loh menggunakan moda transportasi non BBM. Misalnya nih, sewaktu-waktu bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih kuat dan bugar. Selain bisa menghemat pengeluaran, kita juga bisa loh sambil kayak olahraga gitu, jadi kita lebih sehat dan bugar. Dan juga nih, kita harus mengurangi kegiatan keluar rumah untuk urusan yang tidak penting, misalkan mengatur waktu belanja atau rekreasi yang lebih berkualitas. Lebih baik perbanyak pertemuan dengan anggota keluarga. Semakin sering kita mengeluangkan waktu dengan keluarga, semakin baik hubungan komunikasi antar anggota keluarga. Oke, tadi kita udah membahas tentang penyebab kenaikan BBM yang terjadi saat ini, dampak kenaikan BBM bagi masyarakat dan perekonomian negara, dan peran mahasiswa dalam mengatasi kenaikan BBM. Jadi, kalau aku simpulkan, dari pembahasan kita kali ini adalah Indonesia adalah negara mufakat. Segala kebijakan yang telah terjadi tentu telah mengalami banyak pertimbangan, tetapi terkadang menjadi umpan balik terhadap kebijakan tersebut. Untuk itu, mahasiswa harus mengambil peran penting sebagai penengah antara pemerintah dan masyarakat. Demi mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat, mahasiswa harus turun tangan terhadap aspirasi yang menyuarakan hati rakyat. Tetapi, rakyat juga harus memberikan kontribusi ke negara. Bukan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi apa yang kamu berikan pada negara. Mungkin untuk closing statement ada yang ingin disampaikan nggak, Kak? Jadi nggak banyak sih yang aku sampaikan. Nah, itu loh kerennya menjadi mahasiswa statistika. Jika kita disuguhkan dalam sebuah kasus, kita itu dapat menganalisis kasus tersebut dan menganalisis kemudian mengambil interpretasi data tersebut. Dan di situ kita dapat memberikan solusi yang terbaik lah dari kasus tersebut. Oh ya nih, yang suka dalam perhitungan atau mengelola data bisa banget join statistika. Nanti bakal dipelajari lebih dalam lagi nih nanti di statistika. Dan prospeknya juga luas banget loh guys. Jadi kita itu nggak hanya kayak mengolah data gitu, ada di bidang hukum juga, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Yuk bisa yuk join statistika yuk. Wah, keren banget ya. Kayaknya pada tertarik nih untuk gabung ke statistika, terutama statistika yang di Universitas Erlangga. Ya, yuk join yuk. Yuk Bisa ketemu yuk. kakak-kakak yang kece-kece. Kece-kece badai nih guys. Oke. Baik, terima kasih kepada Karama, Nabila, dan Indana telah berbagi informasi di podcast kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pendengar telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast dari kelompok 1. Saya dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Thank you for listening. Have a nice day. Bye-bye.